Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di kanal YouTube kami ya, Martin Lucas Simanjuntak Official. Hari ini saya kedatangan dua tamu spesial khusus untuk membahas terkait kejadian persekusi yang terjadi di wilayah Cidahu Sukabumi terhadap kegiatan retreat ibadah anak-anak remaja di kawasan villa pribadi. Sebelum kita mulai, saya sapa dulu tamu spesial kita hari ini. Bang Jalena Kristo, apa kabar? Ya, baik-baik Bang Martin. Sehat? Amin, puji Tuhan. Mantap. Ya. Bang Jalani Kristo ini merupakan praktisi hukum teman-teman. Lawyer, advokat yang banyak membantu orang-orang yang membutuhkan perlindungan hukum. Beliau ini asli dari Dayak ya atau Kalimantan. Nanti beliau akan menceritakan bagaimana pengalaman hidupnya dan juga keragaman yang ada di tanah ya Borneo atau di tanah wilayah Kalimantan. Lalu saya juga mesti sapa juga nih sahabat saya nih, sahabat lama saya ini. Nggak ada kata lama sih, tetap sahabat. Yang nggak lain dan bukan adalah Ustadz Miftahul Hoir atau yang biasa dikenal oleh publik Ustadz Miftahul. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Ya, waalaikumsalam, Pak Martin. Luar biasa. Baik. Alhamdulillah. Gimana perjuangan dakwahnya di Sumatera Utara, Ustadz? Ya, tetap kita semangatlah untuk menjadikan Indonesia ini hebat ya, dalam arti bisa lebih toleransi gitu kan, dalam menyikapi keberagaman dan keberagaman. Jadi buat teman-teman, saya perkenalkan dulu, ini Ustadz Miftahul Hoir ini adalah sarjana hukum Islam teman-teman. Jadi bukan hanya dai, tapi pemahamannya terkait hukum-hukum Islam ini luar biasa. Lalu ini ya, magisternya apa MA ya Ustadz ya? Ya, MA betul. Apa itu kepanjangannya? Tafsir ya, kalau nggak salah ya Ustadz ya? Masalah. Iya, seni agama Islam berarti Ustadz ya? Ya, betul. Selain sebagai pendakwah, Ustadz Miftahul Hoir ini juga suaranya kalau melafazkan ayat-ayat Al-Quran ini saya pernah dengar di pengadilan, ini merdu sekali teman-teman. Nanti mungkin next time kita bisa dengarkan ya Ustadz ya. Ya. Jadi Bang Jalani, Ustadz Miftahul Hoir, udah dengar belum? Sama udah lihat belum video yang terjadi pada minggu lalu di Cidahu Sukabumi, di mana ada anak bangsa yang sedang beribadah retreat ya, atau mungkin kalau dalam agama Islam itu pesantren kilat Ustadz, izin. Jadi satu kegiatan untuk mengisi waktu kosong selama liburan yang positif ya, daripada anak-anak dia dibiarin main gak jelas gitu ke mall atau yang negatif-negatif. Jadi orang tuanya memberikan delegasi kepada pemuka agama atau komunitas agama untuk melakukan suatu kegiatan di tempat tertentu selama beberapa hari gitu Ustadz. Tujuannya adalah supaya mendidik anak ilmu agamanya sama ilmu terkait kerohanian itu bisa terbangun. Jadi itu positif sebenarnya Ustadz. Nah, sayangnya nanti saya akan tayangkan videonya, justru dipersekusi oleh warga ya, diancam dan bahkan bangunan itu dirusak Ustadz. Untuk memudahkan kita melihat dan juga memahami kondisi, saya akan coba tayangkan videonya Ustadz ya. Ini perilaku manusia ya nggak? Lihat guys. Misi dong, deh. Nih guys, lihat ini. Keadilan macam apa di Indonesia kayak gini? Lihat masyarakat Indonesia
Katanya toleransi. Ini nih toleransi nih. Gini. Lempar ke belakang. Biar Tuhan Yesus yang balas. Oke, biasa di. Apa sih? Ah, gila kau. Tolol. Kayak kalian aja yang hidup di dunia. Ini nih manusia-manusia yang tidak tahu bertoleransi, guys. Apa sih? Gila. Apa sih? Ini muka-muka bahagia ini, guys. Ini orang Islam semua di sini. Lihat. Lihat. Bodat kau, bodat. Tolol. Tempat itu adalah villa pribadi. Kami sedang mengadakan retret dalam rangka liburan sekolah anak-anak. Dan kebanyakan pesertanya adalah remaja dan anak-anak. Tiba-tiba kami mendengar suara keramaian di pagar. Orang gedor-gedor pagar, orang berteriak-teriak. Dan pada saat itu kami sangat kaget. Karena tiba-tiba banyak batu-batu bertebaran. Batu-batu dilempar. Saat itu kami semua shock dan kami keluar dari ruangan untuk masuk ke mobil. Dan pada saat itu kejadian begitu cepat sampai anak-anak tidak bisa membawa pakaian mereka, membawa tas-tas mereka, membawa peralatan mereka. Mereka hanya kami giring sampai masuk ke dalam mobil. Pada saat kami mau keluar dari gerbang, semua mobil unit kami yang kami bawa dipukul-pukul, dilemparin batu. Dan itu benar-benar membuat suatu trauma bagi anak-anak kami. Bahwa kami tidak ada. Jadi intinya begitu, Ustadz. Pada saat ada kegiatan ya dalam waktu tersebut yang rencananya akan dilakukan selama mungkin 1 atau 2 hari, justru ditolak warga dan dilakukan tindakan intoleransi berupa persekusi dan juga pengusiran. Padahal itu pertama bangunan-bangunan pribadi, ya. Lalu yang beribadah itu adalah orang-orang mereka sendiri, bukan warga sekitar ataupun tidak ada tindakan kristenisasi. Nah, cuman yang jadi pertanyaan kok kenapa dilarang dan kenapa kok melarangnya mesti menggunakan kekerasan gitu sampai merusak rumah rumah vilanya, lalu melakukan pengancaman dan tindakan-tindakan yang sifatnya sebenarnya tidak boleh dilakukan kepada sesama warga negara Indonesia gitu loh. Begitu, Ustadz. Nah, saya mau tanya sama Ustadz, itu kalau pandangan agama kita, agama Islam atau agama Kristen atau budaya Indonesia ini terhadap tindakan-tindakan seperti itu bagaimana itu, Ustadz? Jadi sebenarnya tindakan itu kan sudah tidak lagi bermuara pada ayat-ayat Al-Quran serta hadis-hadis Nabi Muhammad tentang bagaimana kita menjaga dan merawat persaudaraan itu dan juga menjadikan hidup itu penuh dengan kedamaian, karena Islam itu sendiri mengajarkan nilai-nilai cinta dan kasih. Kita diajar oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk menyebarkan cinta, bukan menebarkan derita. Kita disuruh untuk mengajak berdamai, bukan membantai. Itu ajaran Islam dasarnya. Maka hal-hal yang seperti ini harusnya tidak ada lagi. Jadi bagi Muslim sejatinya adalah untuk mempersekusi, mengancam,
melakukan pengusiran ataupun juga melarang orang untuk beribadah, itu sudah di luar konteks keislaman sebenarnya. Karena Nabi Muhammad SAW sendiri dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, pernah ditanya Nabi Muhammad ini, Ayul adyan ahabbu ilallah, ya Rasulullah, agama-agama apa yang paling dicintai Allah? Jadi Nabi Muhammad menjawab, Al-Hanifiyatu Samhah, yaitu agama yang bersih, yang suci, yang murni. Was-Samhah, yaitu penuh toleransi. Dari pertanyaan ini saja sudah kita lihat bahwa Nabi Muhammad itu meyakini bahwa semua agama itu mengajarkan toleransi, bukan intoleransi. Karena dalam pertanyaan itu jelas sekali, agama-agama apa ya Rasulullah yang paling dicintai oleh Allah? Lalu dijawab Nabi, agama yang lurus, yang bersih, yang murni, dan penuh toleransi. Nah, Islam itu sendiri salah satu agama yang penuh dengan toleransi. Jangankan merusak rumah ibadah agama lain, jangankan mencaci ritual ataupun keyakinan agama lain, di dalam kitab Dalailun Nubuwah Imam Al-Baihaqi meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad mengajak umat untuk menjaga gereja, mengajak umat untuk membina kebersamaan, menolong orang-orang non-muslim. Jadi kalau konteks seperti yang ada pada video tersebut, yang terjadi di Sukabumi itu sudah barbar, sudah di luar daripada etika keislaman. Nah, jadi teringat saya dengan surat Al-An'am ayat 108, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubballah adwan bil ghairi." Dan janganlah kamu mencaci Tuhan ataupun sesembahan yang diyakini oleh mereka selain daripada Allah. Karena kalau kamu mencaci mereka, maka Allah akan dicaci juga tanpa batas gitu, berlebih-lebihan jadinya. Jadi caci mencaci terus, tidak pernah berhenti. Kalau kita terus mencaci ritual atau mencaci keyakinan agama yang lain. Jadi ayat ini jelas sekali, mencaci aja tidak boleh, apalagi melakukan pengerusakan. Apalagi menebar intimidasi ataupun juga menghancurkan sarana dan prasarana. Karena kita sendiri umat Islam sangat-sangat diterima oleh umat yang lain. Jadi bukan hanya ada istilah treat di dalam Kristen tadi kan, ada mengajak siswa-siswi juga untuk melakukan perenungan, berdoa bersama. Kita di Islam juga begitu. Asal ada pesantren kilat, ada ujian akhir nasional, itu diundang ustadz ceramah, diajak berdoa berjamaah. Ada lagi kegiatan safari dakwah, ada lagi wisata rohani, itu ibu-ibu berwiritan, mereka bersama-sama ke pantai, bahkan bawa sound system gitu. Di lokasi yang muslimnya tidak banyak. Di lokasi yang ada Kristennya di situ. Tetapi kita sangat dihargai gitu, yang muslim ini. Oleh penduduk-penduduk yang Kristen ketika umat Islam mengadakan tabligh akbar di pantai-pantai, mengadakan pengajian-pengajian akbar di berbagai tempat, di berbagai daerah, buat doa bersama di rumah-rumah. Itu sudah hal yang biasa, dan umat yang lain juga menerima kita, umat Islam. Jadi ketika ada umat lain seperti umat Kristen saudara kita melakukan peribadatan tetapi bukan menjadikan rumah itu sebagai gereja atau rumah ibadah, maka hal tersebut ya sama kondisinya dengan keadaan yang kita alami juga sesama muslim. Jadi
Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang di luar batas dari yang tidak diajarkan dalam agama Islam itu sendiri. Ini pesan saya kepada sahabat-sahabat saya umat Islam, ayo marilah kita menjaga persaudaraan ini, menjaga persahabatan ini, jangan melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama. Begitu Pak Martin. Yang jadi soal begini Ustadz Miftah, semua itu didasarkan karena katanya tempat ibadah atau kegiatan peribadatan itu tidak ada izin. Padahal yang kita diajarkan ya dan menjadi dasar negara ini ya. Yang pertama apa sih? Negara ini cikal bakalnya adalah Sumpah Pemuda ya. Pada saat itu kita bersepakat bahwa dalam bernegara itu kita tidak boleh membeda-bedakan suku dan agama. Lalu ada lagi dasarnya ya, Bhinneka Tunggal Ika ya. Lalu ada lagi dasarnya Pancasila ya. Lalu ada lagi dasarnya apa? Undang-Undang Dasar 1945, di mana di dalam konstitusi kita menjamin bahwa setiap warga negara itu berhak beribadat sesuai keyakinannya masing-masing, ya, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, orang Kristen ini kan juga menyembah Tuhan yang Maha Esa, ya. Nah, apa dasarnya mereka mengatakan karena tidak ada izin, ya, lalu mereka semua ini bisa berhak untuk menjadi Tuhan dalam tanda petik, untuk menghakimi siapa yang boleh beribadah atau tidak. Karena kan kalau sesama manusia kita tidak boleh menghakimi layaknya Tuhan ya Ustadz. Ya. Betul. Ini yang menurut saya harus ada pekerjaan bersama bagi kita seluruh anak bangsa ya dari pemuka agama untuk mencerdaskan umat kita gitu loh. Karena Ustadz, mohon maaf nih, saya lihat di beberapa kolom komentar sosial media akhirnya perbuatan-perbuatan ini seperti di stereotyping merupakan tindakan kelompok yang mewakili agama tertentu. Padahal enggak. Lebih banyak umat muslim yang baik. Ya, lebih banyak orang Kristen juga yang baik. Walaupun masing-masing di agama ini ada oknum-oknumnya juga yang mungkin pemikirannya masih sempit, tidak bisa memahami perbedaan, tidak bisa mengimplementasikan nilai-nilai kemajemukan, belum bisa menghargai hak asasi manusia dalam meyakini agamanya ataupun meyakini keyakinannya. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama tatkala ya hal-hal seperti ini setiap tahun selalu terjadi terulang. Ya. Nanti mendekati Natal, mendekati Paskah, ya. Ini terjadi, ya. Padahal kalau kita sama-sama menghargai perbedaan, menjunjung tinggi nilai persatuan, ya. Seharusnya hal itu terjadi. Seperti contoh tadi Ustadz bilang di daerah-daerah dekat Ustadz itu banyak yang toleran ya. Saya teringat bahwa di daerah Tapanuli Utara itu Ustadz, contohnya di daerah yang mana yang saya kasih enak ya. Di daerah Sipahutar. Sipahutar. Itu di kecamatan itu mungkin muslimnya sangat sedikit, tapi masjid itu dibiarkan dan tidak ada yang ganggu gitu loh. Silakan aja kalau mau beribadah. Ada orang mau pindah agama juga kalau dia dari Kristen, sepanjang itu keinginan dia, ya silakan, ngapain kita paksa. Kita tidak jadi kalah, kita tidak jadi dosa kalau kita tidak menghalangi orang untuk meyakini keyakinan yang dia yakini kebenarannya menurut versi dia, gitu ya. Nah, saya sih berharap ya ke depan kejadian-kejadian ini jangan sampai terulang lagi. Makanya ya dialog-dialog seperti ini nih sangat berguna, Ustadz. Saya juga mau minta pendapatnya nih dari Bang Jelani terkait pengalaman dalam menjalankan praktek membela orang-orang papa ya. Saya juga dengar katanya Bang Jelani pernah justru membela korban yang berbeda suku dengan suku Bang Jelani di Kalimantan gitu ya. Nah, terus bisa sampaikan juga keragaman-keragaman yang ada di daerah Kalimantan supaya ini bisa melengkapi khazanah ya pembahasan kita ini sehingga yang nonton nanti bisa tercerdaskan lah, gitu Bang Jelani. Oke, siap ya. Selamat sore, Bang Martin, Pak Ustadz, gitu. Jadi terkait dengan ya saya sebagai kuasa hukum, ya sebagai pengacara, ya setiap orang siapa saja tanpa melihat agama, tanpa melihat latar belakang, kita akan membela mereka, begitu ya, karena mereka mendapatkan hak yang sama di bangsa ini.
ya terkait dengan permasalahan ya kelompok-kelompok intoleran yang terjadi di Sukabumi. Yang pertama, ya saya mengutuk keras dan mengecam kejadian itu, dan itu tidak pantas dilakukan. Ya seperti yang disampaikan Pak Ustadz tadi bahwa Muhammad tidak mengajarkan kekerasan. Muhammad mengajarkan cinta damai. Muhammad mengajarkan kasih sayang terhadap sesama umatnya. Bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan salah. Ketika kebebasan beragama adalah hak pribadi setiap orang. Dan itu harus dihargai. Dan Undang-Undang Pasal 29 adalah kebebasan setiap warga negara Indonesia. Dia mau memeluk agama apa, dia mau menjalankan ibadah, itu tidak ada larangan. Dan selama itu tidak bertentangan dengan undang-undang. Dan ini seperti Bang Martin katakan tadi bahwa anak-anak ini pembinaan untuk supaya moral daripada anak-anak ini lebih baik. Bukan mengajarkan hal-hal yang tidak baik di sini. Begitu ya. Oleh sebab itu, hal-hal seperti begini tidak boleh terjadi di kemudian hari. Dan berharap juga dengan pemerintah-pemerintah di daerah, ya di mana ini coba usahakan bagaimana untuk toleransi beragama bisa saling menghargai, begitu ya. Dan ketika ada hal-hal seperti begini, berharap pemerintah daerah, mungkin bupati, ya gubernurnya cepat ambil tindakan supaya ini jangan sampai terjadi, begitu ya. Terkait seperti Bang Martin katakan tadi, ya satu kali saya membela, ya klien di Kalimantan Barat. Ya, ini orang Mandura yang saya bela. Saya orang Dayak. Mungkin dulu pernah ada perseteruan antara Dayak dan Mandura, kita tidak melihat itu. Dan saya katakan, jangan pernah, waktu dia minta saya mendampingi, saya orang Mandura Pak. Saya bilang saya nggak melihat orang Mandura atau suku apa, agama apa. Dan kalian tetap mendapatkan hak yang harus kami bela. Begitu ya. Yang saya bela orang Mandura, dan yang membunuh tunangan ya daripada Sri Mulyani tadi ya, Sri Mulyani orang Mandura itu orang Dayak. Harusnya saya bela orang Dayak sebagai orang Dayak, tapi itu tidak saya lakukan. Saya harus membela orang yang menjadi korban. Bukan karena dia orang Dayak harus saya bela, enggak. Tapi kalau orang Dayak melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar, harus dihukum dong. Begitu. Jadi karena ini kita tidak bicara suku, tidak berbicara agama. Oleh sebab itu, ya, terkait dengan tempat mau beribadah, mau menyembah Tuhan, tidak harus di gereja. Dimanapun orang bisa sembahyang dong. Dan saya melihat teman-teman ketika yang dari Muslim, ya dia pergi ke kantor seperti dulu di tempat Bang Martin. Ada di tempat teman saya, di rumah teman saya. Mereka sembahyang di rumah teman saya. Sholat di situ lakukan. Begitu juga dengan orang Kristen. Apakah harus di gereja untuk menyembah Tuhan? Tidak dong. Begitu. Di mana aja dia bisa berdoa. Di mana aja dia bisa menyembah Tuhan, gitu ya. Tapi untuk ini, ya ini tidak boleh terjadi lagi. Kemarin saya juga minggu lalu dapat informasi dari Kalimantan Selatan, terutama daerah Banjar ya. Itu juga halnya begitu juga. Ada kelompok-kelompok intoleran yang datang ke tempat gereja di mana mereka beribadah untuk melarang semua ornamen yang di gereja itu dicopot. Tidak boleh. Begitu ya. Dan tidak boleh ibadah. Saya katakan, ya, kalian harus lawan. Dan ini menunggu daripada bupati untuk melakukan mediasi. Begitu ya. Berharap ini tidak dapat diselesaikan dengan baik lah. Kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki rasa cinta damai satu sama lain. Mungkin itu dari saya, Bang Martin. Makasih Bang. Ya. Jadi prinsipnya kalau kita warga negara Indonesia yang baik, keyakinan dan agama, suku itu bukan menjadi halangan bagi kita untuk melihat nilai-nilai kemanusiaan. Kurang lebih begitu prinsipnya Pak Ustadz ya. Nah, namun yang disayangkan kalau hal-hal seperti ini dibiarkan terjadi, Ustadz, ya, tanpa ada sanksi ataupun tindakan. Ke depan hal-hal yang sifatnya main hakim sendiri ini akan terulang kembali. Tidak ada efek deteren atau efek
sanksi sosial ataupun efek pencegahan supaya tidak ada perbuatan serupa yang terjadi di daerah lain. Karena saya juga berharap dan ingin sekali negara itu jangan hanya diam saja gitu. Ya, yang namanya segala bentuk tindakan hukum itu tidak boleh dibuat seakan-akan bisa diselesaikan hanya dengan tanda tangan di atas materai 10.000 gitu loh. Sehingga ya proses hukum harus dijalankan supaya orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan tersebut dapat melihat bahwa tindakannya itu merupakan bentuk pelanggaran yang diatur oleh undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan yang lebih ekstrim lagi Ustadz, di dalam satu ketentuan pidana yang nanti akan berlaku di di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terkait penodaan agama, ya, yang dilakukan oleh para warga yang melakukan persekusi kepada orang yang sedang beribadah, nantinya di tahun 2026 merupakan suatu bentuk tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penodaan agama. Karena kenapa? Membubarkan orang beragama, membubarkan orang yang sedang melakukan kegiatan doa. Inilah penistaan agama yang sesungguhnya. Penistaan agama bukan hanya kepada agama yang dinista, tapi kepada agamanya juga. Karena agamanya tidak memperbolehkan untuk melakukan tindakan-tindakan seperti itu, seperti yang Ustadz Miftahul tadi sampaikan. Ya, saya juga banyak belajar dan banyak membaca. Tidak sedikit ya Ustadz ya ayat-ayat dalam Al-Quran maupun Al-Hadis ya yang justru melarang tindakan-tindakan seperti itu. Namun kan sangat disayangkan kalau kegiatan-kegiatan ini dibiarkan dan tidak disikapi dengan tegas oleh aparat penegak hukum maupun pemuka agama, sehingga beberapa kelompok masyarakat yang menjadi korban ataupun sekelompok mereka ini akan beranggapan bahwa yang dilakukan itu merupakan representasi dari keyakinan yang dianut. Padahal itu salah total, bukan seperti itu. Dan saya berani mengatakan bahwa setiap agama pasti ada orang jahatnya. Nah, orang-orang jahat yang mau merusak bangsa ini, yang seakan-akan menjadi Tuhan dan merepresentasikan agamanya ini, ya, ini yang mesti diberikan tindakan, efek jerah supaya ke depan tidak ada lagi tindakan-tindakan serupa yang terjadi. Begitu, Ustadz. Ada ini, Ustadz, ada kira-kira ada pesan nggak, Ustadz? Gimana caranya supaya menurut Ustadz gitu ya, persatuan dan kesatuan kita dan semangat toleransi kita ini di Indonesia ke depan dapat lebih membaik gitu loh. Iya, saya kira dengan hadirnya diskusi-diskusi kita di Zoom ini, kemudian membahas tentang kerukunan umat beragama, toleransi, dan kemudian kita juga banyak melakukan dakwah-dakwah yang sifatnya untuk mengajak masyarakat supaya toleransi dalam beragama dan menjauhkan diri dari intoleransi itu saya rasa cukup mempan dan bisa secara hierarki bertahap dapat sampai kepada tujuan kita itu. Karena yang suka melakukan intimidasi, kemudian melakukan penteroran, lalu juga melakukan persekusi tadi seperti yang di Sukabumi itu, umumnya mereka-mereka ini adalah mereka yang kurang di dalam memahami agama itu secara mendalam. Jadi mereka itu kebetulan berguru kepada guru yang juga tidak mendalam rasa keagamaan itu. Sehingga anak-anak ini gitu kan, mereka-mereka yang masih terbilang anak-anak saya katakan, umumnya cenderung lebih kepada suka tawuran, suka berantem kan gitu. Kita kan kalau yang sudah banyak membaca, yang sudah banyak mengisi pikiran kita itu dengan berbagai wawasan-wawasan terutama tentang toleransi umat beragama ini, pasti kita selalu
ingin damai sebenarnya antar umat beragama ini. Jadi untuk itu ada upaya lah Pak ya, seperti usaha kita terus-menerus sih sepertinya. Memang tidak boleh berhenti untuk menyampaikan dakwah-dakwah kebangsaan, dakwah-dakwah toleransi ini. Karena mereka-mereka yang melakukan itu adalah mereka yang masih anak-anak. Ya bagaimana kita mendidik anak-anak ini kan juga butuh waktu dia. Sulit karena keterjangkauannya itu terkadang terlalu lambat. Namanya proses kan gitu. Yang penting kita tidak berhenti, kita terus melakukan dakwah, menyebarkan cinta, menyebarkan perdamaian di antara kita. Ya saya yakin, insya Allah Tuhan akan bersama kita untuk membantu perubahan menjadi lebih signifikan lagi. Dan kita juga iri gitu. Kita punya impian bagaimana Indonesia ini seperti Dubai, ya. Negara-negara yang banyak mayoritas Islamnya, tetapi nilai toleransinya sudah luar biasa baiknya. Ada Uzbekistan, ada Turkmenistan. Ini negara-negara yang memang harus kita contoh. Muslimnya mayoritas, tetapi untuk keberagamaannya sangat-sangat luar biasa untuk kita teladani. Mereka bisa menghormati umat-umat lain, umat Kristen, Buddha, Hindu, walaupun dalam kadar yang minoritas, tapi mereka terasa mayoritas. Jadi bagaimana kita ini bisa menjadikan umat-umat minoritas ini punya rasa mayoritas, punya rasa kebersamaan, inilah kesetaraan itu. Ini yang target saya sih ke depannya nanti, bagaimana tidak ada lagi istilah mayoritas dan minoritas itu, tapi istilahnya membaur menjadi satu. Kita itu adalah anak bangsa yang punya hak untuk beragama, untuk beribadah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jadi jangan sampai untuk berdoa saja, untuk kumpul doa bersama saja harus ada izin formil gitu. Karena kita sendiri umat Islam pun ketika kita mau beribadah, mau bikin berwiritan, mau bikin doa bersama, mau bikin zikir akbar, itu tidak pala kita minta izin gitu. Ya cukup tahu sama tahu, karena izin itu sudah tersistematis pada konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Pasal 29 ayat 2 itu, bahwa kita bebas menjalani agama kita dan keyakinan kita. Jadi nggak ada halangan. Jadi izin itu sudah ada pada pasal itu sebenarnya. Kecuali memang ada rumah ibadah yang memang secara administrasi pemerintahan harus ada legitimasinya tentunya kan gitu. Tapi kalau untuk yang sifatnya person by person, komunitas dengan komunitas, yang tidak sifatnya menetap, hanya sementara ya, seperti yang terjadi di Sukabumi itu kan, sifatnya kan sementara, kayak pesantren kilat juga. Saya rasa tidak perlulah pada izin-izin yang lebih formal gitu. Yang paling penting tetap menjaga rasa toleransi dan rasa kebersamaan itu sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Saya rasa itu Pak Martin. Ya. Saya sambung sedikit tadi yang Ustaz sampaikan ya, di SKB 3 Menteri ya, 2 Menteri nomor 9 dan 8 tahun 2006 di dalam ketentuan umum ya, yang diatur untuk perizinan itu adalah rumah ibadah. Di poin keempat, di poin ketiga, di sini dijelaskan bahwa definisi rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk agama masing-masing secara permanen. Ya, secara permanen. Tidak termaksud tempat ibadat keluarga. Jadi kalau rumah kita mau pakai bukan tempat permanen untuk beribadah, misalkan untuk kegiatan tadi ya, pesantren kilat atau kegiatan retreat, yaitu hak dia, hak untuk imannya dia, hak atas kebendaannya dia. Atas dasar apa warga menjadi Tuhan melarang kelompok masyarakat yang sesama warga negara yang keyakinannya terhadap ketuhanan Maha Esa dijamin oleh pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sifat kebencian yang dianggap mewakili keimanannya ini yang salah. Nah, saya berharap bahwa ini semua jalan kita bersama Ustadz. Bagaimana caranya kita, ya. Kalau Ustadz nanti mungkin berdakwah, kalau saya mungkin berdakwahnya di bidang hukum, ya, sama Bang Jelani, supaya kita mengedukasi masyarakat. Ya, hidup bernegara di Indonesia itu kita harus saling bergandengan tangan,
saling membantu tanpa memandang siapa kamu, siapa saya, apa kepentinganmu, apa kepentingan saya. Begitu loh. Jadi ke depan kita berharap semua ini, negara Indonesia ini bukan hanya akan menjadi kata-kata doang di bibir gitu loh Ustadz. Seperti kita mengatakan, wah saya Bhinneka Tunggal Ika, saya Pancasila, tapi hanya di bibir, tidak di dalam tindakan. Nah itu yang saya berharap jangan sampai terjadi yang seperti itu. Oke, mungkin itu Ustadz, karena mungkin Ustadz akan ibadah ini ya, mau sholat azan maghrib. Nanti ke depan kita saling komunikasi dan menjalankan penyiaran-penyiaran seperti ini lagi Ustadz ya. Nggak keberatan kan Ustadz ya? Siap, Pak. Siap, sangat senang kali Pak kita melakukan ini. Karena ini misi kita bersama ini untuk buat Indonesia hebat. Saya ini teman-teman kalau lagi bicara sama Ustadz Miftahul Khair ini, itu kalau telepon nggak cukup 1 jam, bisa berjam-jam. Karena saking setiap membahas apa gitu selalu nyambut terus. Tapi ya karena waktu terbatas, saya kira untuk Ustadz Miftah boleh kita sudahi dulu biar beliau bisa melaksanakan kewajiban ibadah. Itu aja, makasih Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Ya. Ustadz, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Ustadz. Salam. Ya, salam sehat Ustadz. Yo, Pak Jalani. Ya, siap Pak. Siap, Pak Martin. Ya. Izin Pak ya. Ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Bang Jelani, kita dapat kabar baik ini. Ternyata Gubernur Jawa Barat baru saja membuat suatu video dan mempublikasikan terkait statement dan sikap yang beliau terhadap tindakan yang terjadi di Cidahu, Sukabumi. Boleh kita tayangkan ya? Saya baru pulang dari desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Saya sampaikan 4 hal ya. Yang pertama, peristiwa perusakan yang dilakukan oleh warga terhadap rumah Ibu Nina yang dihuni oleh Pak Yongki dan keluarga sebanyak 9 orang dan sudah berpenduduk sebagai warga desa Tangkil merupakan peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum. Untuk itu, saya meyakini proses hukumnya akan berjalan secara objektif. Saya meyakini aparat kepolisian Polres Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi akan bekerja berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada. Dan saya akan mengawal seluruh proses hukum itu agar berjalan secara baik, objektif, dan tuntas. Yang kedua, keluarga Pak Yongki pasti mengalami trauma psikologi. Trauma psikologi juga dialami oleh istri dan anaknya. Untuk itu, tim psikolog dari Pemda Provinsi Jawa Barat hari besok akan turun ke lokasi untuk memberikan bantuan psikologi agar keluarga Pak Yongki dan anak-anaknya kembali tidak mengalami ketertekanan fisikis dan selanjutnya bisa hidup tenang, damai, dan hidup rukun kembali dengan tetangga-tetangganya dan warga di desa Tangkil. Yang ketiga, kerusakan yang ditimbulkan akibat ulah warga yang dilakukan secara beramai-ramai, kerusakannya ditanggung oleh saya sendiri dan saya sudah berkirim uang 100 juta kepada keluarga Pak Yongki untuk segera dilakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan anarkis tersebut. Yang keempat, saya pastikan bahwa masyarakat di sekitar akan kembali hidup rukun dan damai, saling menghormati, saling menghargai setiap perbedaan yang menjadi keyakinannya masing-masing. Itulah pesan yang dapat saya sampaikan. Mari kita junjung tinggi toleransi, kebersamaan demi Jawa Barat istimewa dan Indonesia maju. Kurang lebih tadi begitu Bang. Jadi tanggapan dan statementnya Gubernur Jawa Barat, beliau mendukung bahwa tindakan tersebut merupakan murni tindakan kriminal dan wajib ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum secara objektif. Lalu tadi beliau juga menyampaikan akan menanggung biaya kerusakan. Ini kan luar biasa. Nah, gimana kira-kira Bang Jelani? Oke. Gubernur Aing ini. Ya, makasih Bang Martin. Ya, saya sebagai warga Bekasi. Warga Bekasi adalah Jawa Barat dan beliau Kang Deddy adalah gubernur saya sendiri.
Ya, dengan apa yang beliau lakukan, perhatian dan mengambil satu tindakan tegas, saya bersyukur. Dan saya pikir ya gubernur yang seperti begini harus dicontoh oleh pemerintah daerah yang lain-lain juga, termasuk mungkin nanti bupati, begitu ya. Jangan sampai hal-hal seperti ini dibiarkan, begitu ya. Sekali lagi, sebagai warga Bekasi, saya bangga ya dengan gubernur saya, dan saya berterima kasih untuk gubernur saya yang sudah peduli untuk melindungi setiap umat beragama yang ada di Indonesia tanpa melihat latar belakang keyakinan, begitu ya. Ya, semoga gubernur saya Kang Deddy selalu diberikan hikmat, kemampuan serta kesehatan untuk memimpin Jawa Barat dengan baik dan maju ke depan, begitu. Saya pikir kita sudah bisa sudahi acara kita sore hari ini, Bang. Ya, dengan kesimpulan bahwa setiap warga negara Indonesia itu memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sehingga tidak boleh ada yang merasa lebih superior dibanding yang lain. Betul. Ya. Karena jangan sampai karena tindakan-tindakan seperti ini justru mencederai persatuan dan kesatuan yang sudah dibangun oleh founding fathers, ya. Sebagai masa depan bagi anak dan cucu kita ke depan. Itu aja, teman-teman. Mohon maaf apabila tayangan hari ini masih banyak yang kurang atau ada kesalahan penyampaian kata-kata ataupun sesuatu hal yang mungkin menyinggung perasaan teman-teman, tapi intinya ya, edukasi yang kami sampaikan pada sore hari ini adalah untuk kebaikan kita semua. Amin. Itu saja. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.